warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Septiani dengan NIM 0321007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salma Salsa Nabila dengan NIM 0321004. Saya dari kelompok 1. Hai, perkenalkan nama saya Diana Novita Hadi dengan NIM 0321008 dari kelompok 1. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Zailani sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan, serta kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengertian dasar perpajakan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat interpretasi yang langsung dan ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Yang pertama, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Ketiga, pembayaran pajak tidak mendapat interpretasi langsung dari pemerintah. Keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran umum atau rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk public investment. Yang kelima, pajak juga memiliki sisi mengatur atau non-budget cair. Dan yang keenam, pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pungutan selain pajak. Yang pertama, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang digunakan atas masuknya barang-barang ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang tersebut atau menurut tarif yang telah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dengan tarif yang telah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Pajak ini sering dikenal dengan pajak ekspor atau ekspor tambahan. Yang kedua, cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang sudah ditetapkan untuk jenis barang tertentu, misalnya gula, bahan bakar minyak, tembakau, dan lain-lain. Yang ketiga, retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan pemberian jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu, misalnya parkir, jalan tol, pasar, dan lain-lain. Yang keempat, iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak tertentu. Yang kelima, lain-lain pungutan yang sah seperti sumbangan wajib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, sumber keuangan negara. Artinya, pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik yang rutin maupun pengeluaran umum lainnya dalam pembangunan. Yang kedua, fungsi reguleran atau pengatur. Artinya adalah pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan tertentu selain bidang keuangan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak juga dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hukum pajak material adalah peraturan
atau norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, kepada siapa dikenakan, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu peraturan mengenai pelaksanaan hukum pajak material. Hukum ini memuat tentang cara menetapkan utang pajak, kewajiban pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang mendukung pemungutan pajak. Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk pemungut pajak terhadap rakyatnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk atau orang kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya, sehingga wajar jika dibebani biaya seperti layaknya premi asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya, sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka. Yang ketiga, teori gaya pikul. Dalam teori ini beranggapan bahwa pengadilan pemungutan pajak terdapat terletak dalam jiwa raga dan harta benda yang diberikan negara terhadap penduduknya. Dan yang terakhir, teori asas gaya beli. Dalam teori ini tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Dalam teori ini, fungsi pajak bisa disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang disalurkan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup dan untuk membawa pada tujuan tertentu. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya pengelompokan jenis pajak. Yang pertama ada menurut golongan. 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tak langsung, yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada menurut sifat. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Misalnya dalam pengenaan PPh yang memperhatikan status wajib pajak dan jumlah tanggungan dalam keluarganya. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa harta benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya utang pajak. Selanjutnya ada menurut lembaga yang memungut. Yang pertama ada pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, dan pajak hiburan. Materi selanjutnya kewajiban pajak. Yang pertama, kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada semua orang. Dengan demikian, maka semua orang yang tinggal di Indonesia merupakan subjek pajak yang harus patuh terhadap aturan perpajakan. Sedangkan bagi yang berdomisili di luar negeri akan menjadi subjek pajak jika memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia. Yang kedua, ada kewajiban pajak objektif, adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Dengan demikian, maka setiap orang yang memperoleh penghasilan atau memiliki kekayaan yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang dapat dikenai pajak.
Materi selanjutnya saat timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran material. Menurut ajaran ini, hutang pajak timbul karena diberlakukan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban perpajakan. Konsisten dengan ajaran ini, maka seorang wajib pajak harus secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua ada ajaran formil. Menurut ajaran ini, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah atau aparatur pajak atau dalam istilahnya fiskus. Materi selanjutnya tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, sel-sel pajak. A. Sel-sel nyata atau real, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek terjadi. Misalnya PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, pasal 4 ayat 26. B. Sel-sel anggap fiktif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan anggapan. Misalnya, anggapan bahwa pajak tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Yang C. Sel-sel campuran. Keduanya yaitu pengenaan pajak dengan kombinasi kedua sel-sel. Misalnya, perhitungan pajak awal tahun diperhitungkan dengan anggapan seperti tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun diperhitungkan kembali. Yang kedua ada asas pemungutan. A. Asas domisili. Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak kepada seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Setiap wajib pajak yang berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang B ada asas sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang C asas kebangsaan, yaitu asas yang menyatakan bahwa pengenaan pajak berhubungan dengan kebangsaan suatu negara. Yang ketiga ada sistem pemungutan pajak. A. Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang. Yang B ada Self Assessment System. Sistem ini sistem pemungut pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Yang C. Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Berakhirnya hutang pajak. A. Pembayaran atau pelunasan pajak yang dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain maupun kredit pajak luar negeri. B. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian atau karena kelebihan pembayaran pajak. C. Kadaluarsa, yaitu telah melewati batas waktu tertentu. Hutang pajak akan kadaluarsa setelah melewati 10 tahun terhitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. D. Pembesaran atau penghapusan wajib pajak tertentu dapat dinyatakan hapus pajak terhutang oleh Fiskus karena tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penyelidikan. 11. Syarat pemungutan pajak. Equality dan equity. Syarat equality berarti bahwa setiap orang pada keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, sedangkan equity memiliki arti bahwa sesuatu hal yang secara umum bisa dianggap adil tetapi hal itu belum tentu adil dalam kasus tertentu. 2. Certainty atau kepastian hukum. Pajak harus memiliki kepastian hukum yang baru ditetapkan dengan undang-undang yang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau mempunyai celah untuk multitafsir. 3. Convention of payment. Pajak harus dipungut di saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki uang sehingga memudahkan atau mengenakan wajib pajak. 4. Economies of collection. Di samping persyaratan itu masih ada beberapa syarat yang lain seperti berikut ini. 1. Syarat yuridis, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. 2. Syarat ekonomis. 3. Syarat finansial. 4. Syarat sosiologis. Dan 5.
Sistem pemungutan harus sederhana. 12. Tarif pajak. Tarif pajak ada 3, yaitu 1. Tarif tetap adalah jumlah atau jangka yang tetap pada berapapun misalnya dasar pengenaan pajak DPD, contohnya bea materai. 2. Tarif proporsional sebanding adalah persentase tertentu yang bersifat tetap terhadap berapapun DPP-nya. Makin besar DPP-nya, makin besar pula jumlah pajak yang ditentukan, contohnya tarif PPN 10%. 3. Tarif progresif meningkat adalah berupa persentase tertentu yang semakin tinggi dalam semakin besarnya DPP-nya. Tarif ini dibedakan menjadi 4. 1. Tarif progresif proporsional, yaitu persentase tertentu yang semakin tinggi dengan meningkatkan dasar pengenaan pajak DPP dan kenaikan persentase tersebut tetap, contohnya tarif pajak PPh. 2. Tarif progresif, yaitu berupa persentase yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya DPP, contohnya pajak penghasilan PPh untuk badan dan pembentuk usaha tetap. 3. Tarif progresif, yaitu persentase meningkat dengan meningkatnya DPP tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun. 4. Tarif degresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin turun ketika DPP-nya meningkat. 13. Perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pasif. Perlawanan secara pasif yaitu melakukan sesuatu upaya atau tindakan berupa hambatan-hambatan yang dapat mempersulit pemungutan pajak. Yang kedua, perlawanan aktif adalah mengikuti semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan agar tidak dikenai pajak, misalnya menghindari pajak, penyelundupan pajak, menggelapkan dan melalaikan pajak. 14. Peradilan atas hukum pajak. 1. Melalui kuasi peradilan atau peradilan semu, penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui kuasi peradilan atau peradilan semu. Peradilan ini dimulai dengan mengajukan surat keberatan atau doleansi kepada Dirjen Pajak. Peradilan ini kemudian akan diteruskan oleh hakim doleansi. Kedua, melalui peradilan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung menggunakan surat ketetapan pajak dan kohil, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai ketentuan undang-undang. Dalam hal ini yang bersangkutan adalah wajib pajak dan Dirjen Pajak, kantor pelayanan pajak. Proses peradilan pajak tidak langsung ini berbeda dengan pajak langsung yang melalui Dirjen Pajak, melainkan harus diajukan melalui peradilan negeri. Kesimpulan dari materi pengertian perpajakan yaitu pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan fungsi keuangan negara dan berfungsi untuk mengatur. Pajak terdiri dari pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung, sedangkan dilihat dari yang memungut terdiri dari pajak negara dan pajak daerah. Setiap warga negara merupakan subjek pajak yang harus patuh terhadap aturan, khususnya yang mengatur perpajakan. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu hukum pajak materi, seperti UU PPh dan UU PPNBM, UU PBB dan lain-lain, dan hukum pajak formil sebagai aturan pelaksanaannya. Misalnya UU KUP. Berdasarkan UU wajib pajak yang terutang, pajak wajib untuk membayar atau menyetor pajak ke tempat yang telah ditunjuk, misalnya bank, persepsi, atau ke kantor pos. Penagihan utang pajak kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif. Beberapa syarat pemungutan pajak diantaranya adalah equity, certainty, convention of payment, dan economies of collection. Di samping syarat tersebut juga terdapat syarat yuridis, ekonomis, finansial, sosiologis, dan sistem pemungutan harus sederhana. Pemungutan pajak didukung oleh beberapa teori, misalnya teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak, dan teori asas daya beli. Dalam penanganan pajak terdapat beberapa macam tarif, yaitu tarif tetap, tarif
profesional, progresif, dan degresif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang